di sini saya akan menyampaikan dan memberitahukan tentang mengenal perangkat keras yang digunakan akses internet dan intranet. Pertama-tama, saya akan menyampaikan dan memberitahukan tentang pengertian perangkat keras yang digunakan akses internet dan intranet. Perangkat keras komputer adalah perangkat-perangkat yang terpasang dalam sistem komputer yang berbentuk fisik, dapat dirasakan dan tentunya keras. Perangkat keras ini menentukan kinerja sebuah komputer. Selain dari perangkat keras yang terpasang dalam sistem komputer, perangkat keras juga ada pada jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer, mau berupa peer-to-peer ataupun sambungan langsung ke internet. Fungsi dari perangkat keras untuk akses internet dan intranet, adapun macam-macam perangkat keras untuk mengakses internet dan intranet. Di antaranya adalah yang pertama adalah komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, terdapat modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator, yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap dikirimkan. Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem memiliki beberapa macam-macamnya. Yang pertama terdapat modem eksternal. Modem ini terletak di luar CPU komputer, dihubungkan melalui port COM atau USB. Yang kedua terdapat modem internal. Perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi yang dihubungkan ke motherboard. Modem internet tidak mengandung lampu indikator untuk menginformasikan kepada pengguna fungsi atau status modem yang berubah. Modem internal juga dikenal sebagai onboard modem. Yang terakhir, terdapat macam jenis modem kabel. Perangkat keras untuk menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream dan 2,5 Mbps upstream. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet. Selanjutnya terdapat Ethernet card. Ethernet card digunakan sebagai kartu antarmuka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang koneksi. Disebut juga dengan Network Interface Card. Ethernet card bekerja dengan menggunakan kecepatan transfer data dalam satuan bit per second. Kecepatan transfer data tersebut dimulai dari 10 bps, 100 bps, dan 1000 bps. Selanjutnya terdapat kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dalam perangkat jaringan lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah kabel STP. Kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token ring IBM. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Selanjutnya terdapat kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Fungsi kabel UTP yang digunakan sebagai kabel jaringan LAN pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm, serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Selanjutnya terdapat koaksial, jenis kabel yang memiliki dua buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sekat isolator dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Fungsi kabel koaksial adalah untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 ke atas, dan pengguna kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. Selanjutnya, fiber optik. Saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut.
dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Selanjutnya terdapat konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Apabila tidak ada konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Selanjutnya terdapat router. Router difungsikan sebagai pengatur aliran data dan diinformasikan pada suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Keunikan dari router adalah memisahkan aliran data dari jaringan yang satu kepada jaringan yang lain, sehingga tidak akan terjadi percampuran aliran data pada jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada Internet Hub. Hub adalah perangkat keras atau hardware yang dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan juga menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya di dalam jaringan. Internet Hub ini seringnya digunakan atau dipakai pada jaringan yang berbentuk topologi star. Selanjutnya terdapat repeater. Sebuah stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancarkan ulangannya pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama. Selanjutnya terdapat access point. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan network. Atau jika ingin diperinci lebih jelas lagi, fungsi access point adalah mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server. Selanjutnya terdapat mencoba fitur WEP dan WPA. Selanjutnya, mengatur akses berdasarkan MAC address device pengakses. Yang terakhir, mempunyai fungsi sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Yang terakhir, terdapat wajan bolik, sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Antena wajan atau wajan bolik agon merupakan terobosan dalam teknologi RT atau RWNet. Diambil dari penciptanya Pak Gunadi. Antena wajan bolik ini dinamakan wajan bolik agon. Antena ini banyak digunakan dalam infrastruktur jaringan RT atau RWNet. Sekian dari saya pemberitahuan atas mengenal akses internet perangkat keras. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada salah kata, saya meminta maaf dan memohon maaf. Sekian dan terima kasih.